Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Syarani dari kelas 12 IPA B. Terdapat TPA Jatibarang di kawasan Bamban Karep, Kalian, Semarang. Merupakan TPA terbesar di Jawa Tengah yang memanfaatkan sampah sebagai energi pembangkit listrik yang sangat berguna bagi lingkungan sekitar. Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Jatibarang di kawasan Bamban Karep, Ngalian, Semarang merupakan TPA terbesar di Jawa Tengah. Sedikitnya 1.200 ton sampah dari masyarakat ditampung di TPA yang memiliki area seluas 9 hektar. Untuk mengantisipasi terjadinya gundukan sampah, pemerintah Kota Semarang mendapat bantuan dari negara Denmark memanfaatkan sampah. Sebagai energi pembangkit listrik, gas metana yang dihasilkan sampah akan dikelola dengan teknologi insinerasi dan landfill. Untuk menggerakkan turbin yang kemudian menyalakan generator sebagai penghasil tenaga listrik. Dari hasil uji coba energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Jatibarang ini dapat mencapai 1,3 MW yang dapat dikelola oleh PLN dengan disalurkan ke permukiman warga. Selain Denmark, beberapa negara lain seperti Australia juga berminat melakukan investasi dalam proyek pembangkitan listrik tenaga sampah di Kota Semarang. Kita memulai sebuah langkah untuk mewujudkan pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Semarang, khususnya lokasinya di Jatibarang. Sesuai OBJ atau kayak FS itu visibility study gitu. Kemudian dari dasar itu menjadi referensi buat para investor untuk memasukkan penawaran. Tak hanya menghasilkan energi listrik, pemerintah Kota Semarang juga tengah mencoba pemanfaatan gas metana di TPA Jatibarang untuk membantu kebutuhan warga dalam memasak menggantikan LPG, akan kecuali menjadikan tanah yang bekas ditumpuk sampah menjadi pupuk. Tim Liputan Kompas TV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, energi dan sumber energi, pembangkit energi listrik. Energi dan sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Pembangkit energi listrik terbagi menjadi tiga, PLTA, PLTG, dan PLTN. Energi dan sumber energi. Pengertian energi dan sumber energi. Energi adalah sesuatu yang digambarkan melalui besaran skalar yang memiliki dimensi mL kuadrat T pangkat min 1. Sumber energi yaitu sesuatu yang membawa atau menghasilkan energi. Berikutnya, yang terbarukan. Sumber energi terbarukan secara alamiah dapat tersedia kembali dalam kurun waktu yang sebanding dengan umur manusia. Ada biomasa. Biomasa yaitu biomasa dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau memproduksi bahan bakar jenis lain seperti biodiesel, bioetanol, atau biogas seperti gambar berikut. Angin. Angin terjadi karena perbedaan tekanan di dua tempat yang berbeda, seperti pada gambar di atas. Sumber aliran air. Aliran air, perbedaan energi potensial gravitasi dapat mengonversi energi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Matahari. Panas matahari. Energi radiasi yang dipancarkan dari permukaan matahari berasal dari reaksi termonuklir yang ada di inti matahari. Berikutnya, panas bumi. Panas bumi. Energi panas yang berasal dari dalam bumi dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Berikutnya,
Energi dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang secara alamiah dapat tersedia kembali, namun ketersediaannya untuk kembali secara alamiah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Di sini ada batu bara dan minyak bumi. Batuan sedimen yang berasal dari material organik atau organik-klastik sedimentary rock yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Seperti pada gambar di atas. Dengar itu bodoh suaranya. Minyak bumi. Minyak bumi zat cair licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Berikutnya, pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik ada upaya pengubahan atau konversi bentuk energi dari bentuk lain ke bentuk energi potensial listrik. Berikutnya, pembangkit energi listrik PLTA. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Berikutnya, pembangkit energi listrik PLTG. PLTG pembangkit listrik yang mengonversi energi kinetik dari gas untuk menghasilkan putaran pada turbin sehingga menggerakkan generator dan kemudian menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, pembangkit energi listrik PLTN. PLTN yaitu stasiun pembangkit listrik termal panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik, seperti pada gambar di samping. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.